Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini atau di video ini saya akan coba setup Visual Studio Code dari awal, dan di sini nanti saya akan install untuk kebutuhan saya sebagai web developer ya, yang dimana lebih utama itu ngoding PHP dan apa aja sih nanti ekstensi yang saya gunakan dan gimana saya mengatur tampilan dari si Visual Studio Code supaya lebih nyaman untuk saya pribadi, tapi kalau kawan-kawan nanti juga mungkin ngerasa juga oke untuk tampilannya, ya silakan diikuti. Nah, kalau di sini nggak perlu dijelasin ya. Kalau yang nonton video ini harusnya udah paham apa itu Visual Studio Code dan kegunaannya. Oke, jadi nggak lama-lama langsung saya download dulu aja. Jadi kita tunggu proses downloadnya sampai selesai dan nanti kita akan install dan kita akan custom untuk tampilannya. Oke, downloadnya sudah selesai dan di sini kita buka ya. Jadi kita buka hasil downloadnya dan di sini kita install. Kalau di macOS ya cuma gini aja, diklik open gini ya. Oke, jadi di sini sudah terbuka. Oke, tapi ini belum proper ya. Harusnya kita pindah. Jadi kita tinggal pindah aja Visual Studio Code ini ke folder application ya. Dan di sini mana tadi? Ini Visual Studio Code sudah terinstall. Oke, sekarang saya buka Visual Studio Code. Oke, kita full screenin seperti ini. Jadi apa sih yang perlu kita ubah gitu ya? Nah, saya akan coba buka satu project yang pernah saya install. Jadi ini cuma coba-coba waktu video sebelumnya tentang setup wallet ya. Jadi ini supaya tahu aja gimana sih saya settingnya. Oke, beberapa hal yang perlu saya hilangkan atau yang membuat saya kurang oke sih ya. Jadi itu untuk tampilan satu, di sini ada minimap, terus di sini ada activity bar ini, kemudian breadcrumb biasanya juga ada di sini ya. Kita coba lihat ada breadcrumb di atas ini. Itu apa ya? Terlalu banyak. Kemudian status bar ini saya kurang perlu. Jadi biasanya saya juga akan hilangkan. Jadi seminimalis mungkin. Jadi kita masuk ke bagian view ya. Jadi view ini kalau di Windows mungkin beda. Di sini show minimap saya hilangkan. Jadi intinya saya menghilangkan semua. Show breadcrumb saya hilangkan. Kemudian di sini render white space kita biarin, oke ya. Appearance status bar kita hilangkan yang bawah di sini ya. Oke, lalu sidebar tetap oke sih. Activity bar ya. Oke, ini kita hilangkan. Itu preference masing-masing. Jadi kawan-kawan suka pakai seperti itu atau enggak ya. Kalau suka ya biarin aja. Dan di sini biasanya saya akan pindah si Explorer ini, move to sidebar to right. Oke, jadi saya biasanya lebih suka yang seperti ini. Saya pindah ke sebelah kanan. Lalu untuk temanya kita cari color theme. Oke. Nah, di sini kan nggak ada ya. Kita install additional. Yang saya gunakan biasanya Monokai Pro atau Dracula Pro. Kalau Dracula Pro itu harus beli ya. Kalau Monokai Pro ada versi trialnya. Di sini salah satu tema yang akhir-akhir ini sering saya gunakan adalah Monokai Pro ini. Nah, ada beberapa tema, ada 5 ya, 6. Ini bisa dipilih filternya sendiri. Oke, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Oke, lalu apa lagi yang biasanya saya gunakan atau saya setup? Tentu adalah tampilannya ya. Kita bicara tampilan dulu, nanti kita bicara ekstensi. Oke, untuk tampilan, untuk font di sini mungkin terlalu kecil. Biasanya saya setup ke 20 seperti ini, agak gede-gede gini ya. Kemudian line height. Jadi di sini kita bisa cari height seperti ini. Line height. Mana nih? Nah, ini 1,6 bukan markdown ya. Line height ya. Ini 0. Kita buat 40 misalnya. Oke, ada jarak ya. Jadi kelihatan ada jarak jadinya. Kita coba 50. Nah, ini lebih oke. Untuk fontnya ini pakai apa ya defaultnya? Font. Oke, font di sini kita cek.
Oke, Menlo, Monaco, Courtney ini udah bagus sebenarnya seperti ini. Oke, di sini saya akan coba. Saya punya apa ya? Cascadia Code. Seperti ini kah? Oke. Gimana ya? Light. Cascadia Code Light. Oke, salah. Gimana nulisnya Cascadia? Salah juga. Mungkin seperti ini ya. Salah juga. Oke, kita cek. Kalau Cascadia Code seperti ini juga salah. Oke, coba saya cek di font ya. Oke, font book kalau di Mac. Jadi apa yang saya punya Cascadia Code Light. Oke, harusnya betul ya kayak gini. Light. Oke, tapi ini nggak kebaca atau nggak kedetek. Oke, saya biarkan Cascadia Code aja seperti ini. Kalau kawan-kawan mau cari light, nanti kita cari lagi. Oke, ini font, kemudian line height ya, jangan lupa seperti itu. Terus apa lagi ya yang kurang? Untuk view itu biasanya di sini. Oke. Nah, ini untuk view itu biasanya yang sering dikeselin. Kalau di sini ya, kelihatan ya. Jadi di sini ada scroll. Ini apa nih? Horizontal atau vertikal? Oke. Jadi dia ketutupan ini ya. Jadi dia ada scroll ke sana. Nah, ini scroll ke kanan ya. Kiri kanan. Nah, itu yang biasanya menjengkelkan karena kita harus nge-scroll. Nah, itu sering jadi pertanyaan dan di sini ada solusinya ya. Oke, di sini saya akan cari. Jadi namanya adalah wrap ya. Di sini kita cari wrap. What wrap on. Oke, nah di sini kita lihat ya dia sudah di wrap. Kalau dia melebihi batas ini maka dia akan di wrap. Nah, seperti ini. Oke. Ini udah sip ya. Oke. Terus apa lagi ya yang perlu saya buat di sini untuk tampilan? Oke, nggak ada lagi. Oke, mungkin di sini kita bisa lihat ya font dari terminal. Oke, terminal. Jadi kita coba cari terminal. Oke, lokasinya bottom ya maksudnya. Oke, Windows CMDX. Editor. Block. Terminal font. Oke, saya gunakan sama ya. Jadi biar sama. Cascadia Code. Oke, Cascadia Code itu font tambahan ya. Kebetulan saya sudah install, jadi silakan kawan-kawan yang belum install diinstal terlebih dulu. Oke, kita lihat masih kurang gede ya. Oke, 16 lebih kelihatan. Kita coba 18. Oke, lebih kelihatan lagi ya. Ini settingan saya ya. Jadi kalau kawan-kawan suka lebih kecil-kecil, silakan pakai yang kecil-kecil. Nah, saya kadang segini ini masih kurang gede loh, karena biasanya saya akan zoom seperti ini untuk screencast ya. Ini zoom level dari Visual Studio Code-nya adalah 1. Dan biasanya saya akan hilangkan semua seperti ini. Jadi code seperti ini akan lebih mudah dibaca oleh yang lihat tutorial. Oke, saya buat zoom levelnya 1 lagi. Oke, jadi di sini udah bersih ya, cukup bersih. Nggak perlu sebersih itu semuanya, tapi ini udah lumayan. Oke, line height-nya di terminal ini ada ls. Oke, ini udah cukup oke lah kalau menurut saya ya. Oke, apalagi ya untuk view, kita cek editor layout. Sepertinya udah cukup sih untuk view ya. Saya coba lagi cari di sini. Mungkin kursor, kalau kawan-kawan mau ganti kursor, ini blink ya. Expand, biasanya saya pakai expand ini. Nah, ini biar kayak gini. Behavior dari si kursornya ya. Jadi dia bukan blink tapi dia expand. Seperti itu.
Oke, itu yang saya gunakan. Terus kursor stylenya ini bisa dipilih ya. Mungkin ada yang suka blok seperti ini, jadi kelihatan gede gini. Itu terserah kawan-kawan. Tapi kalau saya mungkin sekarang lebih suka yang lain aja, biasa aja, nggak terlalu gede-gede ya. Cuma kedipnya aja yang saya ubah. Oke, terus apa lagi ya untuk tampilan yang biasa saya setup untuk tampilan. Oh, ini terminal ya. Ini juga bisa di setup untuk terminalnya. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, biarin default ya seperti ini. Ini ada kursor blinking, kemudian kursor style, kursor width, itu bisa kita lihat atau kita ganti di sana. Oke, sepertinya nggak ada yang harus saya ubah lagi untuk tampilan ya. Jadi ini udah cukup oke. Render white space kalau mau, terus line indent guide ini kalau mau di render silahkan di render, kalau enggak bisa kita hilangkan juga sebenarnya untuk line head indent guide ya. Oke, mungkin ini untuk tampilannya. Jadi kita akan lanjut bagian selanjutnya untuk menginstal ekstensi-ekstensi apa yang saya gunakan untuk membuat Visual Studio Code ini lebih mantap. Kita lanjut di video berikutnya.